Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang sistem pencatatan falas, akuntansi spot, dan forward. Kelompok 3 ini berisi dari Amanda Diva, Jasmine Alika, dan saya sendiri Fadia Putri. Next. Jadi pembahasan materi kita ini yang pertama ada sistem pencatatan valuta asing, akuntansi transaksi spot, dan yang ketiga adalah akuntansi transaksi forward. Next. Di sini ada transaksi dan penyesuaian valuta asing. Transaksi valuta asing atau foreign exchange transaction atau forex transaction adalah kegiatan pembelian dan penjualan mata uang asing oleh individu, perusahaan, atau lembaga keuangan. Transaksi ini dilakukan dengan tujuan untuk menukar satu mata uang dengan mata uang lainnya. Transaksi valuta asing sangat penting dalam konteks globalisasi dan perdagangan internasional, serta merupakan salah satu komponen utama dalam pasar valuta asing. Selanjutnya di sini ada mekanisme kurs. Mekanisme kurs yaitu antara lain yang pertama ada independent float, yaitu nilai mata uang diizinkan untuk bergerak bebas dengan intervensi pemerintah sedikit. Lalu yang kedua itu ada dipatok ke mata uang lain, yaitu nilai mata uang tetap dalam mata uang asing tertentu, misalnya dolar US, Bank Sentral mengintervensi untuk mempertahankan nilai tukar. Lalu yang ketiga itu ada sistem moneter euro, yaitu 12 negara menggunakan mata uang tunggal. Next. Selanjutnya di sini ada kuotasi dan perubahan nilai tukar. Berdasarkan sudut pandang perbandingan antar mata uang, terdapat dua jenis nilai tukar, yakni nilai tukar langsung, yaitu direct exchange rate atau DER, dan nilai tukar tidak langsung, yaitu indirect exchange rate atau IRR. DER itu rumusnya yaitu jumlah rupiah yang dibutuhkan per satu unit mata uang asing. Lalu kalau IRR itu jumlah mata uang asing yang dibutuhkan per satu rupiah. Selanjutnya, di sini kurs berlangsung atau the direct exchange rate ratio dinyatakan sebagai berikut dengan LCOS sebagai yaitu rupiah sebagai pembilang. Maka DER itu sama dengan nilai setara rupiah satu unit mata uang asing. Contohnya itu, jadi jika dengan 13.000 rupiah dapat diperoleh 1 US dollar, kurs langsung dari rupiah terhadap dolar adalah sebesar 13.600. Maka maka harga 1 dolar itu sama dengan 13.600. Next. Selanjutnya di sini ada sistem pencatatan falas. Sistem pencatatan falas adalah proses pencatatan transaksi valuta asing yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau entitas. Tujuan utamanya adalah untuk melacak dan melaporkan perubahan nilai tukar berbagai mata uang. Sistem pencatatan valuta asing atau falas memainkan peran penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan yang terlibat dalam transaksi internasional. Akurat dan tepat waktu, sistem ini memastikan catatan yang kuat atas pergerakan mata uang asing, memungkinkan perencanaan strategis dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan pencatatan falas yang terorganisir, perusahaan dapat melacak exposure valuta asing, memprediksi arus kas, dan mengelola resiko dengan lebih efektif. Nah, dalam sistem pencatatan falas ini menjadi yaitu dua sistem, yaitu yang pertama ada dual currency system, yaitu ada dua mata uang yang berlaku secara resmi di negara tersebut. Salah satunya adalah mata uang domestik dan yang lainnya bisa menjadi mata uang asing yang diperbolehkan untuk digunakan dalam berbagai transaksi tertentu. Lalu yang kedua itu ada multiply currency system. Sistem ini melibatkan penggunaan lebih dari dua mata uang secara resmi dalam ekonomi suatu negara. Setiap valutanya disenggalengkan pencatatan tersendiri dalam falas yang bersangkutan.
Next. Di sini ada tantangan dalam mengimplementasikan sistem pencatatan falas. Yang pertama itu ada kompleksitas mata uang nilai tukar yang fluktuatif dan kompleksitas banyak mata uang dapat menjadi pertentangan. Lalu yang kedua itu ada peraturan dan standar internasional kepatuhan terhadap peraturan dan standar internasional dalam pencatatan falas. Nah, yang ketiga adalah kesesuaian data persatuan dan keakuratan data falas dari berbagai entitas bisnis. Lalu yang terakhir itu ada ketidakpastian perubahan nilai tukar, manajemen ketidakpastian di tengah fluktuasi nilai tukar antar mata uang. Next. Di sini ada definisi dari valuta asing atau falas. Valuta asing atau dikenal sebagai falas adalah mata uang yang digunakan di luar negara tertentu. Falas memainkan peran penting dalam perdagangan internasional, investasi, dan transaksi keuangan lintas batas. Sebagai contoh, dolar Amerika, euro, dan yen Jepang adalah beberapa contoh falas yang umum digunakan di seluruh dunia. Kemampuan untuk mengkonversi dan bertransaksi dengan berbagai jenis falas menjadi kebutuhan penting bagi perusahaan yang terlibat dalam aktivitas bisnis global. Hal ini memungkinkan untuk melakukan pembayaran, penerimaan, dan pengelolaan risiko kurs dengan lebih efisien. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya ada proses pencatatan transaksi falas. Yang pertama ada persiapan yang mencakup tentang transaksi falas mata uang yang terlibat nilai tukar yang digunakan dalam dalam tanggal transaksi. Yang kedua, pencatatan jurnal, yaitu setelah persiapan data langkah selanjutnya adalah mencatat transaksi ke dalam jurnal untuk merekam detailnya. Yang ketiga, penyusunan laporan, yaitu data dari jurnal kemudian digunakan untuk menyusun laporan keuangan terkait dengan transaksi falas. Di sini ada jenis-jenis transaksi falas. Yang pertama ada transaksi spot. Transaksi spot adalah pertukaran valuta asing yang terjadi secara langsung atau disebut juga transaksi atas dasar tunai. Transaksi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan valuta asing dalam jangka pendek, seperti untuk pembayaran impor atau penerimaan ekspor. Yang kedua, transaksi forward, yaitu transaksi forward ialah pertukaran valuta asing yang dilakukan dengan penyerahan pada tanggal tertentu di masa depan dengan harga yang telah disepakati. Transaksi ini digunakan untuk melindungi risiko fluktuasi kurs di masa mendatang, seperti untuk melakukan pembayaran impor atau penerimaan ekspor. Yang ketiga ada transaksi swap. Transaksi swap ialah kombinasi dari transaksi spot dan transaksi forward, di mana pihak-pihak yang terlibat sepakat untuk melakukan transaksi spot pada saat ini dan transaksi forward pada tanggal tertentu di masa depan. Transaksi ini digunakan untuk melakukan likuiditas atau pembukaan posisi spekulatif. Akuntansi spot. Akuntansi spot ialah pencatatan transaksi valuta asing yang dilakukan pada saat itu juga. Dalam transaksi spot, pertukaran mata uang asing terjadi dalam waktu 2 hari kerja atau lebih cepat tergantung pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Pencatatan akuntansi untuk transaksi spot falas meliputi pencatatan pada saat transaksi terjadi, pengukuran pada tanggal laporan, dan perlakuan selisih kurs yang timbul. Selisih kurs yang terjadi diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam terjadi sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi periode berjalan. Contohnya, jika perusahaan membeli barang dari luar negeri seharga $10.000 dengan kurs $11.000 per USD, maka pada saat transaksi akan dicatat pembelian senilai 150 juta. Kemudian jika pada tanggal pelaporan kurs berubah menjadi 15.500, maka akan timbul selisih kurs yang harus dicatat sebagai keuntungan atau kerugian kurs. Akuntansi forward yaitu akuntansi pencatatan transaksi valuta asing yang dilakukan di masa mendatang pada tanggal tertentu. Transaksi forward ini biasanya dilakukan untuk menghindari risiko fluktuasi yang nilai tukar. Perlakuan akuntansi untuk transaksi forward terdiri dari pencatatan awal, pengukuran, dan penyelesaian. Pada saat lakukan kontrak, nilai wajah transaksi forward dicatat sebagai aset atau liabilitas dalam laporan keuangan. Setelah itu, transaksi forward akan diukur kembali pada setiap akhir periode. Eh, Laporan dengan menggunakan nilai wajar, maka selisih antara nilai wajar pada saat pengukuran dan pencatatan awal diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi. Ketika tanggal penyelesaian kontrak forward tiba, maka perusahaan akan melakukan pembayaran atau penerimaan sesuai dengan selisih nilai tukar yang disepakati. Maka selisih tersebut, kurs yang terjadi pada saat penyelesaian transaksi akan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian kurs. Penggunaan forward dalam manajemen risiko falas, yang pertama itu ada proteksi nilai uang. Maka forward digunakan untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar yang merugikan.
Yang kedua adanya manajemen risiko, yaitu forward membantu manajemen risiko falas dengan mengunci nilai tukar untuk transaksi di masa depan. Yang ketiga, perencanaan keuangan. Forward kemungkinan forward memungkinkan perusahaan merencanakan keuangan dengan lebih dapat diprediksi dan stabil. Akuntansi forward atau pembukaan forward beli. Yang pertama itu pembukaan akuntansi forward beli adalah proses pencatatan transaksi jual beli komoditi atau aset yang dilakukan sebelum tanggal jual beli yang sebenarnya. Transaksi forward buying dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi risiko harga yang tidak stabil dan memastikan pendapatan di masa depan. Menurut PSAK 57 tentang instrumen keuangan, adanya pengakuan dan pengukuran forward beli dicatat dengan aset derivatif dan diakui pada nilai wajar atau fair value pada tanggal transaksi. Di sini ada contoh soal, yaitu Bank Muda menutup kontrak beli atau forward beli USD pada salah satu bank asing di Jakarta. Exchange-nya itu 24 hari kemudian. Kurs forward belinya itu 10.400 per USD. Maka nilai kontrak USD-nya itu 250.000. 250.000 USD. Maka totalnya sama dengan USD 250 USD dikali dengan 10.400 rupiah, maka hasilnya 2,6 miliar. Maka akunnya itu saat penutup saat penutupan kontrak maka di sini akunnya yaitu di debit ada RAV tagihan forward kontrak sebesar 250 USD. Maka di kreditnya ada RAR atau kewajiban forward beli itu sebesar 2,6 miliar. Pada saat kontrak jatuh tempo, maka jurnalnya itu debitnya itu rekening giro falas bank lain dan kreditnya itu RPF falas USD. Ya, di debit juga ada RPF sebesar 2,6 miliar dan di rekening kredit yaitu sebesar 2,6. RAR-nya itu kemudian kewajiban forward beli di debit sebesar 2,6, RAV tagihan forward kontrak yaitu sebesar 250 USD. Akuntansi forward yaitu pembukaan pembelian falas berjangka dalam rangka pendanaan. Pembelian falas berjangka atau forward purchase dalam rangka pendanaan adalah transaksi pembelian mata uang asing atau falas di masa depan dengan harga yang telah disepakati saat ini. Transaksi ini dilakukan untuk mendapatkan kepastian nilai tukar mata uang yang akan digunakan untuk membayar kewajiban di masa depan, seperti pembayaran impor atau hutang luar negeri. Perbedaan antara akuntansi spot dan forward. Yang pertama yaitu waktu transaksi. Kalau spot itu transaksi spot adalah transaksi di mana pembelian dan penjualan dilakukan dengan segera atau dalam waktu yang sangat singkat. Biasanya itu 2 hari kerja. Akuntansi spot
mencatat nilai tukar mata uang pada saat itu juga. Kalau forward itu transaksi forward yang melibatkan kontrak untuk pembelian atau menjual aset pada tanggal tertentu di masa depan dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Akuntansi forward mencatat nilai tukar mata uang yang disepakati dalam kontrak forward. Yang kedua, nilai tukar mata uang. Kalau spot itu nilai tukar mata uang spot, eh, nilainya tukar mata uang pada saat itu. Sedangkan forward yaitu nilai tukar mata uang forward adalah nilai tukar yang disepakati untuk transaksi di masa depan. Yang ketiga, tujuan transaksi. Kalau spot itu transaksi spot biasanya digunakan untuk kebutuhan segera, seperti pembayaran atau pembelian barang dan jasa. Yang lalu kalau forward itu transaksi forward biasanya digunakan untuk melindungi nilai dari fluktuasi mata uang atau untuk spekulasi. Di sini ada index exchange rate yaitu kurs tidak langsung atau the indirect exchange rate atau IER adalah kebalikan dari kurs langsung atau the indirect exchange rate. Dari sudut pandang entitas Indonesia, kurs tidak langsung atau the indirect exchange dapat ditunjukkan sebagai banyaknya unit mata uang asing yang dapat diperoleh dengan Rp1.
Selanjutnya yaitu indirect exchange rate. Ini tuh merupakan rasio untuk menghitung kurs tidak langsung atau the indirect exchange rate adalah 1 IR itu sama dengan 1 unit mata uang asing dibagi nilai setara rupiah. Contohnya itu dolar di atas adalah sebesar 1 dibagi dengan 13.600. Jadinya itu 0,00075353 dolar. Next. Selanjutnya itu spot rate versus current rate. PSAK 10 mengacu penggunaan kurs tunai maupun kurs saat ini untuk mengukur operasi luar negeri. Yang pertama itu ada kurs tunai atau the spot rate adalah kurs yang digunakan dalam penyerahan segera suatu mata uang. Yang kedua yaitu kurs saat ini atau the current rate didefinisikan secara sederhana sebagai kurs tunai pada tanggal neraca suatu entitas. Next. Next yaitu foreign currency transaction. Itu merupakan transaksi mata uang asing atau foreign currency transaction adalah aktivitas ekonomi yang dinyatakan dalam mata uang selain daripada mata uang pencatatan suatu entitas. Contohnya itu yang pertama adanya pembelian atau penjualan barang atau jasa, impor atau ekspor, di mana yang harganya itu dinyatakan dalam mata uang asing. Yang kedua yaitu utang atau piutang pinjaman dalam mata uang asing. Yang ketiga, pembelian atau penjualan kontrak forward. Terus yang keempat, pembelian atau penjualan unit mata uang asing. Next. Selanjutnya itu ada hedging. Dalam pembahasan sebelumnya, penggunaan kontrak valuta berjangka sebagai instrumen lindung nilai risiko pertukaran dari transaksi dalam mata uang asing dapat diimbangi. Konsep yang sama juga diterapkan oleh perusahaan Indonesia yang melihat investasi bersih di entitas asing sebagai komitmen jangka panjang yang menghadapkan mereka pada resiko mata uang asing. Next. Nah, terus selanjutnya itu hedging merupakan alat pengelolaan neraca tersedia bagi perusahaan Indonesia untuk melakukan lindung nilai atas investasi bersihnya di afiliasi asing. Manajemen dapat menggunakan kontrak valuta berjangka, komitmen mata uang asing lainnya, atau pengaturan pembiayaan antar perusahaan tertentu, termasuk transaksi antar perusahaan. Setiap efek fluktuasi nilai tukar antara rupiah dan mata uang asing akan diimbangi oleh investasi pada anak perusahaan di luar negeri dan hutang pinjaman. Next.
Terus contoh soalnya, pada tanggal 1 Januari 2011, Peerless membeli 100 lembar saham Special Food pada biaya perolehan $25.000 per lembar. Perusahaan mengklasifikasikan saham tersebut sebagai efek tersedia untuk dijual, karena perusahaan tidak berniat untuk menjual saham tersebut dalam waktu yang dekat. Nah, untuk melindungi perusahaan dari penurunan nilai investasi, pada tanggal 31 Desember 2011, perusahaan membeli dengan premi sebesar $300. Opsi jual at the money, yaitu harga sama dengan harga pasar saat ini, yang memberikan perusahaan hak tetapi bukan kewajiban untuk menjual 100 lembar saham Special Food pada harga $30 per lembar. Opsi tersebut jatuh tempo pada 31 Desember 2013. Next. Di sini ada perhitungan nilai wajarnya pada 31 Desember 2011, 2012, dan 2013. Di sini ada saham Special Food per lembarnya itu pada 2011 yaitu 30, pada 2012 29, dan pada 2013 itu 26. Terus totalnya itu ada 100 lembar. Jadinya 2011 itu 3.000, 2012 2.900, dan 2013 itu 2.600. Di sini ada opsi belinya. Nilai pasar opsi di 2011 itu 300, 2012 340, dan 2013 itu 400. Jadi dikurangi nilai intrinsiknya. Jadinya itu 2011 0, 2012 100, dan 2013 itu 400. Nilai waktunya pada 2011 itu $300, 2012 itu $240, dan 2013 itu 0. Di sini ada analisis efektivitas lindung nilai. Nah, pada 2012, 31 Desember 2012, perubahan dalam nilai intrinsik opsi atau keuntungan kerugian itu 100. Terus perubahan nilai saham Special Food itu 100 juga, dan rasio efektivitas untuk periode tersebut yaitu 1. Nah, sedangkan pada 2013 itu analisis perubahan dalam nilai intrinsik opsinya itu 300, dan perubahan dalam nilai saham Special Food itu 300, dan rasio efektivitas untuk periode tersebut yaitu 1. Next. Pada 1 Januari 2011, efek tersedia untuk dijual itu 2.500, terus kasnya 2.500. Terus membeli 100 lembar saham Special Food pada harga $25 per lembar. Terus 31 Desember 2011, efek tersedia untuk dijual itu 500, terus pendapatannya 500. Terus itu menyesuaikan ke nilai pasar saham Special Food $30 dan mengakui pendapatan komprehensif lainnya itu $500. Itu caranya 30 dikurangi 25 dikali 100 lembar. Terus opsi jualnya itu 300 dan kasnya itu 300. Terus membeli opsi jual at the money untuk menjual 100 lembar saham Special Food pada harga $30. Nilai waktu dari opsi adalah 300.000. Next. Di sini ada contoh soal dari akuntansi spot. Jadi perusahaan A melakukan pembelian barang dari perusahaan B senilai $10.000 pada tanggal 1 Juni dengan kurs spot sebesar 14.000 USD. Pada tanggal transaksi dicatat jurnalnya, di debit itu persediaan 140 juta dan di kredit itu utang usaha 140 juta. Next. Di sini ada contoh soal akuntansi forward. Jadi di perusahaan A itu menandatangani kontrak forward pada tanggal 1 Juni untuk membeli 10.000 dengan kurs 14.500 untuk pembayaran pada tanggal 1 September. Tidak ada pencatatan jurnal pada tanggal 1 Juni. Pada tanggal 30 Juni, nilai wajar kontrak forward berubah dan terdapat keuntungan sebesar 500.000.
Pada tanggal 1 September, perusahaan melakukan pembayaran sesuai kontrak forward. Di sini ada debitnya itu utang usaha 140 juta dan derivatif aset 500 juta. Terus kreditnya itu kas sebesar 145 juta dan keuntungan derivatif itu 5 juta. Next.